Halo, halo, hai guys, masih bersama saya Chef Joko. Ya, kali ini kita akan sharing bagaimana caranya memfilet ayam ala perhotelan ya. Jadi nanti ada part-partnya yang akan kita bikin chicken drumstick atau chicken wings ya, ataupun fillet dan nanti bisa dibuat fillet atau bisa dibuat stick ya. Jadi nanti ada beberapa part ya. Dengan ayam whole ini kita akan praktekkan ya. Semoga nanti bisa membuat teman-teman mudah memanfaatkan setiap bagian dari ayam itu sendiri. Kita akan coba fillet whole chicken ya, dengan setiap bagian-bagiannya kita akan manfaatkan untuk beberapa masakan ya teman-teman. Ya, jadi kita mulai dari sayap ya. Baik, kita patahkan sayapnya. Begini kita cari tulangnya, kemudian kita patah. Nah teman-teman, oke teman-teman, ini biasanya kalau teman-teman ini hanya dimasak begini ya, tapi kita sebenarnya ini bisa dijadikan dua bagian ya. Kita bisa jadikan dua bagian untuk chicken drumstick ya. Yang pertama, kalau kita mau bikin chicken drum, kita pegangnya sebelah, lihat dulu teman-teman. Nah di sini, ditahan di sini. Nah, 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 sehingga nanti kelupas ya, kelupas begini. Terus kemudian satu lagi teman-teman. Nah, nah ini ditekan. Nah, ini buat teman-teman perhotelan, pasti ini sudah sangat biasa ya. Cari teman berolah habis kayak kita basic gitu. Jadi ini kita sharing ya. Kemudian, nah teman-teman, nih begini ya. Jadinya begini. Kemudian, nih yang bagian yang kerasnya ini kita potong ya. Nah, jadi nanti tulang-tulang ini kita akan buat stok ya. Jadi nggak akan ada yang dibuang. Nah, terus tadi kayak yang saya sampaikan teman-teman, ini kan bagiannya kecil, ini bagian besar, maka kita akan ambil sedikit bagian ya untuk kita manfaatkan ke bagian yang kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Alright, ya. Nah, ya. Jadi si kecil ya, buat si kecil, buat keluarga kita. Ini kalau ini di marination teman-teman ya, kita marination pakai garam, lada, masako, ya sedikit gula, kemudian bawang putih yang dicop, kita marinasi, kemudian kita diamkan, kemudian kita bikin tepung panir ya teman-teman. Ya kita masukkan ini ke tepung kering, tepung terigu, ya terus kemudian masukkan ke telur, kemudian masukkan ke tepung panir teman-teman. Kemudian kita bisa goreng bulat-bulat teman-teman seperti ini ya. Oke, jadi sayap ayamnya sudah kita bisa manfaatkan untuk menjadi chicken drumstick, luar biasa. Oke, next what else ya? Kita akan fillet ya. Nah, cara fillet ini biasa saya belah di sini teman-teman. Nah, ya. Nah, sehingga nanti ke bawah semua ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil tengah teman-teman ya. Kita ambil, biasakan selalu tempel tulang teman-teman ya. Jadi tempel tulang sehingga nanti, nah kita akan tempel tulang. Jadi semua bagiannya akan terkelupas teman-teman. Oke ya. Nah ini kita akan ambil selalu tempel tulang ya. Tempel tulang. Jadi nanti kita bisa kelupas. Nah kalau kita bisa tarik, tapi kalau kita tarik itu banyak bagian-bagian yang sedikit, kalau kita pepetin ke tulang teman-teman, ini semua tulangnya semua dagingnya ke bawah, jadi bagus sekali ya. Nah kemudian, nah hmm, nah nah ini, nah teman-teman, kita biasakan tempel tulang. Oke, nah ini nanti kita bisa juga kelupas kulitnya ya, itu. Terus nanti part-partnya bisa kita manfaatkan. Yang ini enak nih, ini biasa saya buat campuran nasi goreng gitu ya. Nah ini kita bisa buat steak ya teman-teman. Ini kita bisa buat bikin steak, kita bisa fillet ya. Namanya fillet butterfly teman-teman ya. Oke, kita bisa fillet begini.
Alright. Nah, ini juga kita bisa fillet, kita bisa bikin steak ya. Buat fillet steak. Nanti kita bentuk, kemudian kita pukul-pukulnya. Ini kita udah bisa bikin buat steak ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau bikin ayam, baiknya belinya 1 ekor whole. Kemudian nanti kita simpan-simpan, ya kita marinasi semua, kita simpan di dalam freezer. Sehingga harganya lebih murah karena belinya kiloan dan semuanya bisa dimanfaatkan, teman-teman. Jadi nih saya akan pisah-pisahkan biar teman-teman nanti lihat fungsinya. Oh, ternyata begitu ya. Selama ini saya belinya ngecer gitu dan ternyata harganya jauhnya lebih mahal. Kalau kita punya penyimpanan di freezer ya, itu baiknya ngordernya. Nah, ini kebiasaan kami kalau di dapur ya, millet seperti ini. Nah, ini nanti ada sedikit tulang. Nah, oke, kita bisa manfaatkan buat stok. Terus kemudian teman-teman, jangan dipotong dulu. Ya, ini kaki ayam jangan dipotong dulu. Kalau dipotong nanti kita susah untuk fillet dagingnya. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau lihat di pasar itu biasanya dibelah begini, seret-seret gitu ya. Nah, kita pakainya begini ya. Nah, teknik nih. Nah, kalau ini agak-agak emang agak susah ya. Jadi kadang-kadang nah ini agak susah tapi nah nah ini milletnya begini, ditekuk ya, teman-teman. Nah, setelah di akhir kita gores begini. Oke. Nah, ini nanti juga kita pisahkan buat stok. Jadi yang nggak bisa manfaat. Terus ini teman-teman ya. Ini kita tekuk begini. Nah, oke ya. Maka akan keluar nih. Nah, kita akan tekuk, kemudian kita akan potek. Bahasanya apa sih? Nah, ya patahkan ya. Jadi ini semuanya akan bersih teman-teman. Aduh, nggak ada sisa. Kemudian baru kita nanti belah seperti di pasar. Nah, belah, baru kita nanti akan ambil sedikit tulang rawan yang tersisa ya. Nah, oke. Ini kalau nggak patah sebenarnya udah langsung bersih ya teman-teman. Nah, kemudian baru kita patahkan ini ya. Nanti kita akan bersihkan. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita bikin tuh, kita belah-belah begini. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian kita belah-belah biar dagingnya itu lebar. Kita bisa goreng teman-teman buat yang punya usaha. Kalau seringnya kan pada bikin stick-sticknya digoreng ya teman-teman sekarang ya, jualan-jualan sekarang biar kelihatan besar gitu ya. Jadi paha ini ya, paha ini kita bisa manfaatkan begini teman-teman ya. Itu. Jadi bisa lebar begini. Ya kalian bisa pakai kulitnya nanti dibikin steak, dipanggang, di grill gitu ya. Jadi kalau ada daging bagian daging yang lebar kita belah-belah begini aja. Nah, oke, jadi sticknya bisa punya 2 versi, mau yang dada atau mau yang paha. Oke. Nah, kemudian si salah ini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, ada yang nanya, Sep, tulangnya habis dibikin stok, buat apa, Sep? Apa bisa dimanfaatkan ya? Kalau masih ada daging yang tersisa, silakan mau dikotelin bahasanya ya. Kalian mau manfaatkan untuk dimakan, mau dikrong cerucupin itu. Tapi seringkali kita kan udah kalau saya bikin stok itu dagingnya kan udah bersih ya, jadi nggak ada daging yang tersisa gitu. Jadi ya harusnya kalau ketika udah dibikin stok cukup lama kita buang saja karena sudah tidak ada sari-sarinya gitu teman-teman. Ya teman-teman ingat ya tadi ayam yang sebelum kita fillet seperti ini semuanya harus sudah dicuci bersih teman-teman. Sehingga nanti teman-teman nggak perlu nyuci lagi fillet ayam yang sudah kita fillet seperti ini, jangan dicuci lagi karena udah bersih ya gitu. Yang perlu dicuci lagi misalnya kayak sebenarnya nggak perlu dicuci juga ya. Jadi kayak yang ini tinggal bersihkan aja. Nanti nyucinya habis di blanching teman-teman. Kayak di VT saya yang pertama itu kan ayamnya kayak gini nggak perlu dicuci ya. Jadi ayamnya 1 ekor ini jadi simple begini ya. Ini kita nanti bisa bikin chicken drumstick, kita marinasi, kita panir teman-teman. Kita panir ya, kita bikin tepung panir. Ini juga kita bisa bikin chicken steak atau chicken drum, chicken sorry, chicken ya chicken steak gitu ya.
kita bumbuinnya. Kalau steak itu gampang banget ya, tinggal dibumbu master, garam, lada, masako, sedikit gula. Kalau mau enak pakai mustard biar kayak western gitu ya. Diolesin bawang putih, dicop atau jahe sedikit gitu. Kemudian udah grill teflon kalian bisa pakai, panaskan ya. Udah, terus nanti tinggal disiram saus, mau saus teriyaki atau mushroom saus atau black pepper saus ya gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga. Nah, kalau saya memang paling favorit daging paha ya, karena seratnya luar biasa itu ya, dan rasanya agak banyak ini apa, karena tekstur bumbunya bisa masuk ke semua pori-pori, jadi lebih berasa buat saya gitu ketika udah di fillet seperti ini. Jadi setiap masak ini contoh ayam yang udah di ini kita marinasi, kemudian teman-teman nyimpennya gimana sih chef gitu kan? Aku kadang-kadang basi ya. Baik teman-teman, eh, ketika kita udah marinasi ayam ini ya, marinasi, kemudian, nah, nih teman-teman, ini triks marinasi nih, biar ayamnya itu lembut tanpa harus dimasak lama. Ya, ini bumbunya garam, lada, masako, gula, micin kalau mau, ya. Kemudian telur teman-teman, satu telur, aduk. Kemudian sedikit 1 sendok maizena, ya. Apa tadi? Garam, lada, masako, gula, sedikit micin, terus kemudian telur, ya. Kemudian sedikit minyak, ya. Sedikit minyak, kemudian maizena. Aduk-aduk teman-teman, itu sudah kayak soda kue. Karena begitu dimasak itu ayamnya lembut sekali. Ya, jadi itu yang kami lakukan di Chinese food, teman-teman. Kemudian setelah dimarinasi, kita bungkusin kecil-kecil, teman-teman. Kita bungkusin pakai plastik-plastik kecil yang plastik es. Kemudian teman-teman bisa simpan di freezer. Kemudian malam hari ketika mau masak, keluarkan satu di bawah. Ya, besoknya udah lembek, jangan diairin lagi. Nah, itu bisa langsung dimasak gitu. Jadi teman-teman misalnya ini dipack-packin semua nih, masing-masing dipack-packin, kemudian disimpan di dalam freezer gitu ya. Kemudian nanti kalau besok saya mau masak sop, maka tulang ayam malam-malam itu harus diturunkan ke bawah ya. Jangan beku-beku dikocor air atau jangan sampai masih beku kemudian ditaruh di luar. Itu nggak begitu ya teman-teman caranya ya. Demikianlah hasil filet ayam 1 ekor tadi ya. Nah, teman-teman ini. Nah, setelah di filet teman-teman, setelah di filet ini wajib dalam waktu kurang dari 2 jam, ya, kurang dari 2 jam, kalau bisa langsung, teman-teman. Itu sudah diturunkan suhunya, ya. Ini sudah di. Nah, biasanya kalau di luar negeri kita pakai namanya blast chiller, teman-teman. Jadi begini, ya. Kemudian kita masukkan ke blast chiller, pendingin. Ya, setelah suhunya 0 sampai 4 baru kita bungkus-bungkus. Tapi teman-teman, blast chiller itu harganya lebih dari 50 juta yang kecil sampai 100 juta. Maka karena di Indonesia jarang orang pakai, termasuk saya juga tidak pakai, maka yang akan kita lakukan adalah kita taruh seperti ini di dalam freezer. Jadi setelah kita marinasi, ya kita marinasi nih semuanya, kita taruh di dalam freezer. Begitu sudah dingin teman-teman, baru kita nanti bungkus-bungkusin. Sehingga suhu yang kita simpan sudah di 0 sampai 4 derajat atau di bawah itu, sehingga makanan itu kalau di dalam freezer ayam ini bisa bertahan lebih dari 1 bulan atau maksimal sebenarnya rekomendasi 1 bulan. Terus kemudian di dalam chiller kita bisa langsung simpan ketika suhunya udah 0 sampai 4 kita bisa simpan selama 1 minggu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, selesai sudah bagaimana cara filet ayam ya. Terima kasih sudah menonton live saya. Nanti kita akan bikin sop ayam kali ini ya, nanti kita coba live lagi buat sop ayam ya. Terima kasih, kita akan lanjut di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.